Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, penetapan Kepala Basarnas sebagai tersangka oleh KPK menuai kontroversi hari ini. Satu pimpinan KPK, Johanis Tanak, bahkan minta maaf karena kilaf. Akhirnya TNI bertindak menyatakan komitmen akan melanjutkan dan mengusut dugaan korupsi yang menjerat salah satu perwira tinggi bintang 3-nya. Kita akan bahas hari ini dalam fact check berikut ini. Kasus Basarnas, KPK minta maaf, TNI yang bertindak. Pemirsa, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana kronologi dari rangkaian kasus ini sampai akhirnya ada yang minta maaf. Yang pertama, kita ingat tanggal 26 Juli 2023, KPK menetapkan tersangka dari kasus dugaan korupsi yang terjadi di Basarnas. Siapa itu yang menimbulkan kontroversi hari ini adalah Kepala Basarnas, Marsikal Madya Henry Alfiandi, dan juga Koordinator Staf Administrasinya. Ini ditetapkan sebagai tersangka. Ini kejadiannya tanggal 26 Juli 2023. Apa kasusnya? Kasusnya adalah kasus dugaan suap oleh KPK yang terjadi di Basarnas, kemudian menuai polemik karena ada TNI aktif di dalamnya. Namun masih ada tersangka lainnya. Ada 3 tersangka dari pihak swasta yang juga ditetapkan oleh KPK di hari yang sama. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi kronologi selanjutnya sampai akhirnya ada yang meminta maaf. Berapa nilai dari kasus suap ini pemirsa? Periodenya 2021 sampai 2023 totalnya sampai dengan 88,3 miliar rupiah. Pada akhirnya 28 Juli 2023 berselang beberapa hari saja, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak meminta maaf dan mengaku kilaf. Ada tim yang mungkin kilaf. Kemudian bagaimana tanggapan dan respon yang disampaikan dari pihak TNI? Saya ajak Anda kita simak bersama pernyataan yang sempat disampaikan Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro menanggapi apa yang sudah terjadi sejauh ini karena ada perwira tinggi TNI yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dan Puspom juga sudah menjelaskan bahwa akan segera mempelajari kasus tersebut dan saya kira akan dengan segera menetapkan status hukum kepada Marsdia HA dan Letkol ABC. Demikian, Mbak. Jadi Pak Kresno, kalau sekarang ini statusnya masih gantung ya, belum jelas status hukumnya apa karena ditarik dari KPK ke TNI? Bukan gantung ya, jadi kalau dari posisi hukumnya sih memang belum ada ditetapkan sebagai tersangka karena kembali lagi kita harus mendalami laporan polisi yang diberikan kepada KPK. Tapi yakin bahwa Puspom TNI akan segera memproses ini dan akan segera membuat publikasi terkait dengan status kedua terduga tersebut. Oke. Jadi pemirsa, kalau berdasarkan apa yang disampaikan KPK sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kalau menurut versi TNI, sekarang statusnya belum jadi tersangka, tapi harus akan ada tindak lanjut lagi. Komitmennya disampaikan akan terus usut tuntas. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya kalau kita lihat undang-undang di negeri ini, sistem peradilannya ada di mana sebenarnya? Kita lihat bersama. Kalau saya kutip dalam sistem peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 10 pemirsa. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan. 1. Peradilan umum. Ini adalah untuk perkara sipil tentunya. Kemudian ada pengadilan agama, peradilan agama. Kemudian ada peradilan tata usaha negara. Dan yang terakhir yang perlu kita lihat bersama adalah peradilan militer. Peradilan militer fungsi dan kegunaannya apa? Tentu untuk mengadili semua yang ada sangkut pautnya dengan TNI dan kemudian masuk ke dalam ranah hukum. Nah, saya akan tampilkan, ini adalah kutipan yang disampaikan oleh salah satu Dirjen, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan di Kemenkumham, Asep N. Mulyana, yang mengatakan begini, peradilan koneksitas adalah suatu sistem yang diterapkan atas tindak pidana dengan tersangka atau terdakwa terjadi penyertaan secara bersama-sama antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer. Kata kuncinya adalah yang berstatus militer ada opsi yang namanya peradilan koneksitas pemirsa. Jadi sebenarnya ada opsi yang sebenarnya sudah bisa dilakukan sejauh ini untuk menangani kasus yang menjerat ada salah satu prajurit TNI yang masih aktif di dalamnya. Termasuk dalam kasus dugaan korupsi di Basarnas yang menjerat Kepala Basarnas. Kita lihat pertanyaannya adalah sudah adakah kasus korupsi yang menjerat TNI yang diselesaikan melalui peradilan koneksitas sejauh ini? Ternyata ada pemirsa. Pertama kita coba lihat lagi kasus
terdahulu ada kasus pembelian helikopter Mi-17 di Departemen Pertahanan TNI AD. Ini sudah lama di tahun 2001 yang ternyata menjerat Brigjen Purnawirawan Prihandono. Kemudian yang kedua ada kasus korupsi proyek Technical Contract Assistance atau TAC Pertamina PT Ustra Indo Petrogas yang melibatkan mantan Menteri Pertambangan Energi. Jabatannya juga sama, ini adalah melibatkan TNI di dalamnya. Marskal Madya Ginanjar Kartasasmita, walaupun kasus ini tidak sampai masuk ke pengadilan. Kemudian tidak hanya ini, tidak hanya dua ini saja. Kita lihat ada kasus lain juga. Kasus lainnya pemirsa, ada yang namanya kasus tabungan wajib perumahan Angkatan Darat. Yang ternyata yang menangani kasus ini adalah Majelis Hakim Koneksitas Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Kita lihat di sini kasusnya 2013 sampai 2020 menjerat Brigjen TNI Yus Adi Amrullah, sama-sama juga di dalamnya ada TNI-nya, dan yang sama juga terjadi pada kasus korupsi satelit yang juga menjerat ex-Dirjen Kemhan pemirsa. Jaksa Koneksitas dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Jakarta Pusat dan juga Auditor Militer Jakarta di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta yang menangani kasus ini. Jadi kesimpulannya pemirsa, ada kasus terdahulu yang menjerat TNI di dalamnya. Dan kalau seandainya memang sudah ada yang meminta maaf karena mengaku kilaf, yang harus kita catat dan kawal bersama adalah tidak boleh sampai kasus ini mundur. Karena KPK sebagai lembaga anti rasuah sudah membuktikan kalau memang ada bukti bisa ditetapkan sebagai tersangka. Di dalamnya salah satunya menjerat Kepala Basarnas kita saat ini. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.